Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puja kepada Allah Azza wa Jal yang sudah menjadikan kita manusia yang mengerti akan iman dan Islam, menjadi manusia yang tahu akan kedudukannya sebagai manusia, menjadi manusia yang senantiasa mengetahui makna kehidupan ini, menjadi manusia yang tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar, bahwasanya akhir dari kehidupan seorang muslim adalah di akhirat nanti, ketika kita bisa mendapatkan hasil akhir kehidupan akhirat yang berbahagia. Sudah tentu ini menjadi prioritas bagi kita kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, sudah barang tentu di dalam menempuh kehidupan, di dalam beragama maupun bermuamalah, tidaklah bisa kita mencapai kebahagiaan tersebut, kebenaran di dalam menjalankan syariat agama ini tanpa dengan dasar ilmu yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Tidaklah bisa kita menempuh jalan ketakwaan kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum. Makanya penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah salaf, para pendahulu kita yang sudah sedemikian rupa berjuang di jalan kebenaran dan diridhoi oleh Allah dan dijamin oleh Rasulullah akan kebenaran mereka. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengikuti pemahaman mereka. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, mempelajari kisah hidup Nabi SAW, bagaimana beliau menjadi seorang kepala negara, beliau menjadi seorang suami, beliau menjadi seorang nabi dan rasul, sekaligus menjadi guru yang terbaik untuk para sahabatnya, sehingga beliau menghasilkan manusia-manusia pilihan yang mempunyai akidah yang sangat kuat. Segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memahaminya dengan benar, karena memang Rasulullah mendakwahkannya dengan bahasa yang sangat jelas, dan ketika ada permasalahan senantiasa mereka menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada muskilah, tidak ada masalah dalam permasalahan itu. Akan tapi ketika kita sudah berada 1400 tahun kemudian, maka kita tidaklah bisa mengikuti beliau kecuali dengan memahami melalui pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Hanya penting untuk kita berusaha mengambil pelajaran dari kisah-kisah salafus salih untuk bisa kita ambil pelajaran, lalu kita bisa mengikuti mereka dalam hal akidah, di dalam hal manhaj, di dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah dan semuanya. Sudah barang tentu kehidupan manusia senantiasa berkembang, ya.
senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Tuntutan zaman akan semakin banyak, akan semakin berat pula kita untuk menempuh kehidupan yang selamat di dunia wal akhirah. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, karena agama Islam ini akan senantiasa selaras sampai akhir zaman. Ya, Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa sesuai dari zaman ke zaman. Ya, jadi agama ini akan bisa dilaksanakan sampai akhir zaman. Ya, sekali lagi, agama ini tidak akan berubah sampai akhir zaman. Dan ini yang menjadi akidah kita semuanya, agar di dalam menjalankan syariat agama Allah kita mengikuti contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita sedang membicarakan terkait perang Hunain, ya di akhir-akhir atau pada saat pembagian ghanimah perang Hunain ada beberapa peristiwa yang menjadi dasar rujukan kita untuk bisa mempelajari apa-apa yang terjadi di kemudian hari. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi ada orang-orang sekarang yang mereka menentang hadis-hadis Rasulullah walaupun sudah ditakhrij bahwasanya itu adalah hadis sahih. Kenapa ada manusia-manusia muslim yang mereka menentang? Ya, ini tidak perlu tidak aneh, ya, karena dari zaman semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup saja ada orang atau muslim yang mengaku muslim, mereka tidak setuju dengan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya seperti yang sudah kami jelaskan kemarin, ketika pembagian ghanimah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membagi-bagi untuk orang-orang yang mu'allaf. Ya, mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, dibujuk hatinya agar supaya mereka kokoh di dalam Islam tersebut. Sehingga Rasulullah memberikan mereka semuanya. Harta ghanimah perang Hunain ini harta yang sangat banyak. Kemarin sudah kita jelaskan. Rasulullah membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara orang-orang yang sudah kuat akidahnya, keimanannya seperti kaum Ansar dan Muhajirin, mereka tidaklah diberi kecuali sedikit. Itu. Sehingga ada semacam kasakusuk ya di kalangan orang Ansar terkait pembagian ini. Akan tapi ketika dijelaskan oleh Rasulullah, kaum Ansar bisa menerima, ya, bisa menerima karena mereka tahu Nabi itu tidak pernah salah. Akan tetapi ada kalangan dari orang-orang Arab Badui, ya, ini menjadi cikal bakal orang-orang yang menentang Rasulullah. Ketika Rasulullah melakukan pembagian yang demikian, mereka menegur Rasulullah, ya, dengan perkataan ya Muhammad, orang Arab Badui ini, ya, i'dil, kata mereka, berlaku adilah. Rasulullah seorang yang dipilih oleh Allah, seorang yang menjadi contoh bagi seluruh manusia, ya, tidak mungkin Rasulullah itu berbuat tidak adil. Sebagai orang yang berakidah seperti ini harus sadar. Akan tetapi orang Arab Badui tidak mengetahui atau mempunyai pemikiran yang tidak sehat, sehingga menganggap Rasulullah tidak adil. Mereka berkata, ya Muhammad adil, wahai Muhammad berlaku adilah. Ya, apa jawaban Rasulullah sambil marah mengatakan faqala lahu Rasulullah wailaka wa may ya'dilu idza lam akun adil. Ya, siapa yang adil kalau begitu? Kalau saya saja, kalau saya sebagai seorang Rasul tidak berlaku adil. Tidak mungkin seorang Rasulullah itu berkhianat.
Tidak mungkin Rasulullah. Seluruh ulama sepakat, kaum muslimin sepakat bahwasanya Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Seluruh ucapan beliau adalah wahyu, karena dibimbing langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Seluruh tindakannya diawasi. Ketika Rasulullah salah, langsung ditegur oleh Allah tabarak wa ta'ala. Ya, contoh, ada yang bisa memberikan contoh berapa kali Rasulullah ditegur di dalam Al-Quran? Ya, hanya dengan ketika mempelajari atau membacanya mungkin akan mendapatkan contoh di surat Kahfi. Ya, surat Kahfi itu Rasulullah ditanya oleh orang-orang Nasrani atau Yahudi untuk menceritakan terkait Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Rasulullah mengatakan kurang lebih, besok saya ceritakan. Akan tetapi pada kenyataannya karena Rasulullah itu menunggu wahyu, besoknya wahyune urung mudun itu. Lalu ditegur oleh Allah, kamu jangan mengatakan bahwa kamu akan mengatakan segala sesuatu besok, katakanlah insya Allah. Itu kurang lebih maknanya seperti itu. Begitu juga ketika Rasulullah didatangi Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Ya, beliau merasa ketika sedang berdakwah kepada orang-orang pembesar Quraisy, lalu datang ini Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya. Rasulullah seolah-olah tidak suka, menganggap bahwasanya berdakwah kepada para pembesar lebih penting. Itu manusiawi. Akan tapi ditegur oleh Allah melalui surat Abasa wa tawalla. Itu teguran dari Allah langsung. Ketika Rasulullah salah, ya ditegur oleh Allah langsung. Dan juga dalam kasus-kasus yang lain. Sehingga tidak mungkin Rasulullah SAW berlaku tidak adil dalam urusan pembagian ghanimah. Akan tetapi orang-orang Arab Badui ini mereka menuduh Rasulullah tidak berlaku adil. Ya, Rasulullah melanjutkan, laqad khibtu wa khasirtu illam akun adil. Sungguh saya akan merugi dan celaka jika aku tidak berbuat adil. Kenapa demikian? Ya, karena Rasulullah SAW orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mengerti konsekuensi dari berdosa kepada Allah. Kalau Rasulullah melakukan kesalahan atau dosa, azabnya, siksanya itu berlipat-lipat kali dari orang awam. Paham gak? Ya, paham. Mudah-mudahan ya kita semuanya bisa mempelajarinya, bisa memahaminya. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu tidak sama. Orang yang faham terkait sebuah amalan hakikatnya dengan orang yang hanya ikut-ikutan beramal, pahalanya gede pundi. Ya, sudah barang tentu pahalanya lebih besar orang yang tahu hakikat dari beramal. Ya, orang tua misalnya, kayak kita orang dewasa dengan anak-anak, sholat sama-sama sholat, pahalanya berbeda. Itu. Begitu juga dengan azab atau dosa. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu sudah barang tentu dosanya besar sing tahu, sing ngerti. Ya, makanya kalau ketika sudah tahu, ya berusaha untuk menghindari dosa karena dosanya lebih besar. Begitu juga Rasulullah SAW, begitu juga para ulama. Ya, semuanya seperti itu. Rasulullah orang yang paling mengetahui kalau dia berlaku tidak adil maka akan celaka, rugi. Karena dosanya sangat besar, tidak mungkin Rasulullah melakukan itu. Ini maknanya. Ya. Dalam segala hal, ya Rasulullah di samping mendapat keutamaan juga mendapat konsekuensi. Contoh sakitnya beliau SAW itu tidak sama dengan sakitnya kita.
lebih sakit apa yang diderita oleh Rasulullah daripada kita. Begitu juga otomatis kenikmatannya juga berbeda dengan yang diterima oleh orang-orang umum, karena memang derajat Rasulullah dengan orang yang umat secara umum adalah berbeda. Ini ya, kemarin sudah kami sampaikan, mendengar hal tersebut Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat tegas memohon izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk membunuh orang tersebut. Ya. Umar akan tapi hal itu ditolak oleh Rasulullah. Ya, jangan dibunuh. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma'adallah ayyatakhaddasa nasu anna aqtulu ashabi." Begitu jawaban Rasulullah. Saya tidak mau nanti di kemudian hari orang-orang mengatakan bahwasanya aku telah membunuh para sahabatku. Ini Rasulullah SAW mengatakan, walaupun orang Arab Badui ini sudah mendurhakai Rasulullah, tetapi Rasulullah bijak. Ya, maklumi bahwa orang Arab Badui ini belum tahu. Ini orang Arab Badui ini belum tahu bagaimana kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan para ulama menyatakan bahwa ini orang Arab Badui menjadi cikal bakal dari pemikiran yang dikenal sekarang dengan istilah Khawarij, ya, orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Kenapa demikian? Kenapa bisa orang itu bisa keluar dari jalur pemikiran yang benar dari agama Islam? Karena mereka tidak mengikuti Rasulullah. Mereka tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dalam urusan agama. Ya. Dalam urusan agama kita harus mengikuti mereka. Kenapa? Karena mereka yang paling paham terkait agama ini. Rasulullah sudah menyatakan kepada kita, ya, sebaik-baik generasi adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu. Kalau kita kepengen menjalankan syariat agama Allah dengan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, ikuti mereka. Ketika tidak, maka yang terjadi seperti ini. Dari awal, ya, pemikiran yang menganggap bahwasanya Rasulullah tidak benar, nanti di akhir-akhir zaman akan semakin merebak. Ya, semakin merebak, mengatakan Abu Bakar salah misalnya, atau Umar bin Khattab salah, Utsman salah, Ali bin Abi Thalib, akhirnya semuanya sahabat disalahkan oleh orang-orang yang pemikiran seperti ini. Karena apa? Karena merasa bahwasanya dalilnya tidak sesuai dengan pikirannya dewek. Ini yang berbahaya. Agama ini kita berhenti pada dalil, ya, kita dalil. Ketika dalil mengatakan A, kita ikuti A. Kita dalil mengatakan B, kita ikuti B. Jangan ditarungkan dengan akal. Ini hal yang harus kita sadari bersama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jemaah rahimakumullah, ini agar kita lebih mengetahui apa itu Khawarij. Saya sedikit akan, sebelum kita lanjutkan ke Sirah Nabawiyah, agar supaya paham. Ini awalnya dari kisah perang Hunain ini. Ya. Sebelumnya ini menjadi dasar kaum muslimin itu harus ini ayat surat An-Nisa ayat 115. Ya. Menjadi dasar bagi kita dalam beragama. Barang siapa dan barang siapa yang mendurhakai atau menentang Rasulullah sesudah jelas baginya petunjuk, ya, sesudah dijelaskan. Ada orang yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk. Ketika seseorang itu menentang,
menentang hukum Allah dan Rasulnya, padahal sudah jelaskan Al-Qur'annya seperti ini, para sahabat menafsirkan seperti ini, Rasulullah melalui hadis-hadis yang sahih menerangkan seperti ini. Ya, akan tapi orang tersebut menentangnya, tidak mau menerima. Ini maknanya dalam konteks kehidupan sekarang. Kalau ini ayatnya zaman dahulu sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Kasusnya sama dengan orang Arab Badui yang menganggap Rasulullah berlaku tidak adil. Akan tapi untuk konteks sekarang itu adalah semua orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah yang sudah terbukti sahih dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Lalu apa? Wa yattabi'a ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan yang bukan ghairi sabilil mu'minin, bukan jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini? Sudah barang tentu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Ya, kenapa kita harus beragama mencontoh mereka? Sama-sama Al-Quran, sama-sama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mau menafsirkannya, mentakwilnya, harus melihat bagaimana pemahaman para sahabat. Contoh, ya, Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dalalah. Contoh yang mudah saja, semua bid'ah adalah sesat. Bagaimana para sahabat mengartikannya? Mereka tahu yang namanya bid'ah ya urusan-urusan agama. Ya, urusan-urusan agama. Kalau urusan dunia, contoh misalnya karpet, ya mesin, pesawat, atau laptop, atau yang lain, itu bukan urusan, tidak termasuk dalam hadis tersebut. Ini para sahabat memahami, karena Rasulullah menjelaskan bahwasanya seluruh urusan dunia ini secara umum para sahabat lebih mengerti tentang urusan-urusan dunia, terkait pertanian, terkait persenjataan, bahkan ketika perang Hunain, pengepungan kota Taif, ya, para sahabat mengusulkan Rasulullah untuk menggunakan peralatan peperangan yang lebih modern. Ya, ini urusan dunia. Bagaimana kita berinovasi itu tidak ada batasan. Akan tapi orang-orang yang menentang sekarang ini, mereka mengatakan, ya, tidak semua bid'ah itu sesat katanya. Ini, ya, ada bid'ah yang baik, sehingga apa yang terjadi? Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama, ya, beribadah dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in dan tabi'in. Ini ayat yang sangat mulia yang harus kita jadikan pedoman. Kalau mereka berbuat seperti itu, bagaimana ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan dia tersesat dalam amalan tersebut. Gampangnya seperti itu, dibiarkan saja. Kalau mereka sudah diberi penjelasan kok tetap tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak mau merubah, maka biarkan. Ya, dibiarkan. Orang ketika melakukan sebuah kesesatan, kesalahan dalam urusan agama, ketika diberi pelajaran, diberi pengajaran, diberi penjelasan, tidak mau kembali rujuk kepada yang benar, maka akan dibiarkan oleh Allah. Biarkan. Ketika sudah dibiarkan, maka akan semakin tersesat. Ya, contoh yang paling mudah, orang melaksanakan Maulid Nabi. Ya, contoh yang paling mudah saja. Ketika sudah diingatkan tidak mau, ya sudah, silakan dikerjakan. Ketika sudah dikerjakan apa? Bercampur aduk antara misalkan ayat-ayat Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian, nanti kurang lagi dengan musik, nanti kurang lagi dengan hal-hal yang segala macam. Ini maksudnya nuwallihi ma tawalla, akan dibiarkan. Akan semakin, ya, syaitan dan iblis semakin suka, ya, kalau orang sudah melakukan sebuah hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sudah
mempunyai kata demikian, maka dengan mudah dia merubah-rubah agamanya sesuai dengan kemauannya sendiri. Itu. Makanya para ulama senantiasa akan ada. Mereka berusaha untuk mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran yang benar, ya, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Ya. Ketika sudah dibiarkan oleh Allah, dibiarkan. Mereka menjalankan seluruh kegiatan yang mereka namakan ibadah, akan tapi pada hakikatnya bukan ibadah. Mereka berharap mendapatkan pahala, akan tapi yang didapatkan apa? Dosa. Itu. Makanya di akhir Allah mengancam wanuslihi jahannam, akan dimasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masiran, neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ini harus jadi kekuatan kita, ya, untuk senantiasa berusaha tidak ikut-ikutan, ya, dalam segala macam urusan terkait urusan agama kepada hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah, oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya. Siapa saja, ya, dari pihak manapun juga, ya, kalau yang disampaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah kita ikuti. Sami'na wa ta'na. Siapapun yang berkata kalau itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama salafus salih, maka kita tolak. Ini. Dalam urusan agama tidak ada toleransi, ya. Tidak ada. Kalau Rasul, para sahabat, para ulama-ulama mengatakan haram, kita ikuti haram. Halal, halal. Tidak ada yang samar-samar, ya. Kalau ada yang samar-samar membuat orang itu ragu-ragu, ya. Karena misalnya ada orang mengatakan bunga bank bunga di bank itu haram atau halal, ya. Kita harus jawab itu haram, tegas, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, makanya banyak kaum muslimin yang masih tercebur, ya, tak bercebur. Itu, ya, tidak. Kalau mengatakan sesuatu dalam urusan agama harus jelas. Perkara mau menerima atau tidak itu urusan masing-masing, ya. Qulil haq walau kana muran, kata Rasulullah. Katakanlah yang benar itu benar, yang benar itu katakanlah walaupun itu pahit. Itu. Mengatakan hukum sesuatu dalam agama Islam harus jelas. Yang haram-haram, yang halal-halal, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah ya kita katakan bid'ah. Itu. Ada orang mengatakan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal, haram, tidak boleh. Ini sudah tidak. Kita tidak usah pikirkan perkataan orang yang menyimpang, orang yang tidak. Karena itu perkataan para ulama, salafus salih. Ya, Natal itu zaman Nabi pun wonten apa dereng? Ada yang tahu? Zaman Rasulullah sudah ada Natalan apa dereng? Natalan itu menurut sejarah terjadi sekitar tahun 400 Masehi sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Sekitar 571 Masehi. Ya 200 kemudian. Sehingga zaman Rasulullah sudah ada Natalan. Ya orang Nasrani merayakan Natal tiap tahun. Rasulullah membolehkan kita, menyuruh kita untuk mengucapkan selamat Natal? Nah, tidak. Ketika Rasulullah tidak menyuruh, tidak membolehkan, walaupun mungkin tidak ada hadis tentang larangannya, kita tinggalkan, tidak ikuti. Itu contoh mudah sebenarnya. Ya. Kita boleh berbuat baik kepada orang non muslim, tapi dalam hal-hal keduniaan. Kalau masalah ibadah kita tidak boleh campur adukkan. Itu. Harus jelas, agama Islam jelas. Kalau bertanya terkait segala sesuatu, hukumnya di dalam Islam tidak ada yang samar-samar. Hukum misalnya hukum merayakan ulang tahun
haram. Nggak boleh dalam Islam. Kalau ada yang ambigu, artinya memberikan jawaban yang tidak pasti, ya, itu nanti akan terjadi kesimpang siuran, ya, kesimpang siuran. Tadinya hanya mandur kadar adeng tumpeng tok ya. Gini betul, kadang-kadang saya tidak bermaksud merayakan adang tumpeng dibagi. Nah, kita iya seperti itu. Nanti anak cucu kita beda lagi, mengikuti biunge, tapi ditambah yang tarap ngundang batire lah. Nah, itu ketika ngundang batire karena tidak tahu terjadi apa, campur antara laki-laki dan perempuan. Ya, ketika sudah berkumpul anak-anak muda yang tidak tahu agama, ditambahi lagi apa maning kira-kira? Itu akhirnya berkembang. Ini kenapa kalau saya ditanya, ya, walaupun hanya adang tumpeng bikin nasi kuning, tidak usah. Itu kalau mau nggak usah dibikin acara-acara. Kalau mau sedekah tidak usah menunggu apa-apa, sedekah saja. Ya, hari Jumat atau bulan Ramadan itu lebih ada tuntunannya, begitu. Paham gak? Nah, sekarang sifat-sifat daripada kenapa saya sampaikan, karena ini cikal bakalnya dari sini. Ada pemikiran kenapa kaum muslim ini terpecah belah sekarang ini, dasarnya dari sini, ya. Ya, suka mencela dan menganggap sesat dari orang-orang Khawarij ini. Ya, sebagaimana perkataan tadi. Para ulama mengatakan diistilahkan dengan nama Dzul Qawisyirah, ya, terkait tadi yang pembagian ghanimah di perang Hunain. Mereka berkata, ya Rasulullah idil, ya, Rasulullah SAW sebagai orang yang paling memahami Al-Quran, paling tahu tentang bagaimana cara bertakwa, ya, bagaimana berlaku adil, bagaimana menjalankan syariat agama Allah. Kalau orang mengatakan demikian, mereka menganggap berarti Rasulullah orang adil, ya. Begitu juga orang-orang kemudian, ya, mereka menganggap bahwasanya khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin tidak adil sehingga boleh memberontak, contohnya misalnya seperti itu. Kenapa mereka menganggap mengutamakan akal daripada dalil? Kita sudah tahu Rasulullah mengatakan melakukan pembagian ghanimah di perang Hunain itu sudah tentu dengan hikmah, ada tujuannya. Kita paham, kaum muslimin paham, para sahabat paham, ya. Akan tapi ini mereka menggunakan akalnya untuk menentang dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasar kenapa mereka keluar dari agama Islam, ya, keluar dari petunjuk Rasulullah, keluar dari petunjuk Rasulullah sejauh-jauhnya, keluar dari ajaran agama Islam yang benar. Gitu. Yang pertama, ya, suka mencela dan menganggap sesat karena tidak sesuai dengan pemikiran otaknya. Ya, mereka menentang Al-Quran, terkadang mereka menantang dalil-dalil dari sunnah Rasulullah yang sahih. Nih, semakin mereka menjauh dari ajaran agama Islam. Lalu berikutnya adalah suudzon, ya, berprasangka buruk. Dalam hadis dalam hadis mereka berkata, wallahi inna hadhihi lakismatun ma adala fiha wa ma urida fiha wajhullah. Ketika Rasulullah melakukan pembagian yang tadi mengandung hikmah, orang-orang yang dikenal dengan Dzul Qawisyirah ini cikal bakalnya orang Khawarij, cikal bakalnya, sempalannya, ya,
orang-orang yang berpaham yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Apa kata mereka? Wallahi demi Allah, inna hadhihi laqismatun. Sesungguhnya ini adalah pembagian ma'adala fiha, ya tidak adil di dalamnya. Ya, wa ma urida fiha wajhu, dan tidak mengharapkan wajhullah, tidak mengharapkan keridhaan Allah. Dia mengatakan seperti ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling paham. Ini, ya. Karena apa? Karena pemikiran mereka sendiri menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil, berlaku zalim. Ya. Perhatikan kalimatnya. Mama urida fiha wajhullah, dan tidak dikehendaki di dalamnya wajah Allah. Ini pembagian yang curang ya Rasulullah. Ya Muhammad, ya orang Badui tidak mengatakan ya Rasulullah karena mereka orang-orang Arab pinggiran yang kasar. Ini pembagian tidak adil. Ini bagaimana akan mengharapkan ridho Allah kalau pembagiannya seperti ini? Nah, Rasulullah diajari seperti itu, nggih. Aneh, nggih. Begitu juga ada orang sekarang yang mengatakan ulama-ulama sudah mengatakan A, B, C dengan sangat jelas. Lalu orang sekarang menyatakan salah misalnya. Ya, ulama zaman dahulu, mereka orang yang orang yang sangat-sangat alim dalam hal agama. Berbeda dengan ulama-ulama sekarang yang terkadang ya mengatakan sesuatu sesuai dengan tujuan-tujuan yang sifatnya duniawiyah. Gitu. Kalau ulama-ulama zaman dahulu tidak sama sekali, mereka murni segala pendapatnya itu adalah memang dari disiplin ilmu yang betul, yang benar, sehingga pendapatnya lebih pantas untuk kita ikuti daripada orang-orang yang sekarang. Berikutnya ya, ini jamaah rahimakumullah, yang mengatakan seperti ini adalah kaum muslimin. Orang Arab Badui pada waktu itu sudah masuk Islam. Ya. Pada awal-awal perang Hunain ini terjadi tahun 8 Hijriah ya. Dan orang-orang secara umum ketika Fathu Mekah itu orang-orang Jazirah Arab berbondong-bondong masuk Islam. Dan banyak di antara mereka yang masih tingkatan pemula, masih hanya disebut Muslim, ya, sebagai orang Islam saja, tapi belum disebut mukmin. Panjenengan Muslim apa mukmin? Kira-kira? Orang Islam itu tingkatannya ada 3, ada Muslim, ada mukmin, ada muhsin. Itu. Panjenengan tingkatan mana? Sudah muhsin atau tidak? Ya, orang-orang yang baru masuk ketika penaklukan kota Mekah, rata-rata mereka masih Muslim, baru mengaku beragama Islam, sudah sholat, sudah menjalankan syariat, akan tapi belum tahu hakikatnya. Ya, sholat masih melu-meluan, orang kepenak karo, ya, takut diperangi, ya, zaman waktu itu. Yang mereka sehingga masuk Islam, mereka dinamakan Muslim. Ada lagi yang kemarinnya saya ceritakan, orang-orang Arab Badui masuk Islamnya karena apa? Kon kira doi wedus. Aku Muslim, wasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, senantiasa oleh Rasulullah diberi. Itu masih Muslim, tarafnya masih Muslim. Dan ini sama dengan orang Arab Badui yang ini. Ya, meskipun mereka sholat, berpuasa, mereka melakukan amalan-amalan, akan tetapi amalannya belum sampai hati, belum mukmin, ya, belum memahami konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya,
Khususnya untuk poin yang kedua, saya bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya apa? Berarti kita mengimani seluruh perkataan Rasulullah adalah wahyu yang harus menjadi syariat kita. Kalau itu sudah sahih, itu konsekuensinya seperti itu. Ya, jangan pernah kita menolak hadis-hadis yang memang sudah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih menganggap Rasulullah tidak adil misalnya, ini berarti belum benar syahadatnya. Kalau sudah menyatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang mulia yang menjadi uswatun hasanah bagi kita kaum muslimin. Segala macam perkataannya adalah dalil syariat, segala macam perbuatannya adalah dalil syariat, segala macam penghalalan dan pengharamannya harus kita ikuti tanpa boleh kita menolak. Ini makna atau konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu juga dengan kalau konsekuensi dari la ilaha illallah, mungkin orang-orang Arab pada waktu mengerti, ya. Pada waktu itu mengerti bahwasanya la ma'budu illallah, tidak ada yang boleh berhak disembah kecuali Allah, tidak boleh menyekutukan dengan sedikit pun. Orang-orang Arab mereka tahu bahasa Arab sehingga paham. Berbeda dengan orang-orang Jawa. Orang Jawa beda. Mereka tidak tahu makna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan akan tetapi pada kenyataannya esih ngandel maring jimat, esih ngandel maring dukun. Ini artinya dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Kalau orang-orang mereka ketika sudah la ilaha illallah, mereka sudah memahami, secara umum memahami. Itu. Jika mereka membuang semua hal-hal yang berbau kesyirikan, ya, kita orang Jawa itu seperti itu. Sudah mengucapkan la ilaha illallah misalnya, ya, akan tetapi masih bikin sajen, masih bla bla bla, memohon kepada selain Allah, memohon kepada kuburan, memohon kepada wali. Na'udzubillah, itu semuanya kesyirikan. Berarti dia konsekuensi syahadatnya belum betul. Ini ya, di antara sifat-sifat orang Khawarij ini, mereka banyak beribadah, ya. Mereka kadang-kadang hafiz Al-Quran, tapi kata Rasulullah bacanya tidak sampai tenggorokannya. Dia membaca zahirnya saja, salatnya segala macamnya. Mereka tidak memahami kandungan maknanya, yaitu memahami akan tetapi mereka tafsirkan sesuai dengan pikirannya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri, sehingga mereka sesat, makin jauh dari pemahaman agama yang benar. Ini maknanya. Ya. Berlebihan dalam ibadah Rasulullah bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atuhum ila qira'atihim bisyai'. Ya, akan keluar sebuah kaum dari umatku, kata Rasulullah. Berarti umat Islam. Ya, umat Islam ini, seorang muslim. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atuhum ila qira'atihim bisyai'. Perbandingannya qiraat mereka dengan qiraat kalian ini tidak ada apa-apanya, maksudnya. Ya, mereka hafiz Quran, bacanya bagus, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu. Wala salatuhum ila salatihim bisyai'. Begitu juga salatnya luar biasa mereka. Sangat salatnya bagus, bacanya bagus, dawat misalnya. Akan tapi Rasul di akhir ayat wala siyamuhum ila siyamihim syai'. Begitu juga puasa mereka rajin beribadah. Ya. Akan tetapi di akhir ayat, di akhir hadis ini ya, bahwasanya bacaan mereka,
ibadah-ibadah mereka itu tidak sampai hati, ya, tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka kadang berlebihan membaca Al-Quran baik, akan tapi ketika digunakan lagu-lagu yang menyimpang, ya, misalnya, ya, itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berusaha untuk mentakwilkan, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya sendiri. Ya. Allah menurunkan Al-Quran ini dua macam, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ya, dalam surat Ali Imran, amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'u ma tasabbaha minhu ibtigha'a at-ta'wil fil ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ya. Allah menurunkan kitab dalam Al-Quran, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu jelas, mutasyabihat itu samar. Ya. Secara umum Al-Quran itu ayatnya muhkamat, muhkam, jelas, ya, misalkan khamar haram, ya, terus puasa, salat dan sebagainya jelas semuanya. Yang mutasyabihat itu sedikit. Sementara orang-orang Khawarij ini cikal bakalnya mereka suka mencari-cari ayat yang mutasyabihat. Itu. Untuk apa? Mencari fitnah dan mencari ta'wil. Takwil itu artinya penafsiran, ya, penafsiran. Dalam ayat-ayat tertentu yang mutasyabihat mereka mentakwil. Ini. Orang-orang ini mereka pandai, Al-Qur'annya pandai, bahasa Arabnya pintar, puasanya bagus, salatnya juga bagus, akan tetapi tidak sampai tenggorok aja, tidak sampai hati. Mereka keluar dari Islam, kata Rasulullah, keluar dari ajaran Rasulullah, seperti keluarnya panah dari busurnya, semakin jauh dari agama. Ketika mereka meyakini sesuatu, ya, yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan semakin jauh dari agama Islam. Sedikit lagi. Ya, ini contoh ketika Ali meninggal dunia. Ali meninggal dunia ini dibunuh oleh Ibnul Muljam, seorang Khawarij. Ali bin Abu Thalib itu orang yang dipastikan masuk surga. Nih, ya. Ketika Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abu Thalib, apa dia kata? Bismillahi Allahu Akbar, dibunuh misalnya. Mengatasnamakan Allah untuk membunuh seorang yang dijamin masuk surga. Ini Ibnu Muljam ini luar biasa. Pentolan Khawarij. Ya, Ibnu Muljam ini kenapa dia membunuh Ali bin Abu Thalib ini? Di antaranya itu menganggap bahwasanya Ali itu bersalah. Itu. Padahal Ali bin Abu Thalib orang yang sudah dipilih oleh jamaah kaum muslimin berkat keilmuannya. Ini ketika kita membahas kisah-kisah para salafus salih dan orang-orang yang menentang mereka, ini kita akan bisa mendudukan segala macam permasalahan yang ada di kita ini. Jebule, ya, hakikatnya ada yang memulainya dahulu. Ya, dan ini akan terus berlanjut sampai akhir zaman, ya. Ya, orang misalnya orang kafir yang tidak salah dibom, ya, pemerintah yang diam-diam diberontak dan sebagainya. Ini awal mulanya dari sini. Ya, coba perhatikan ini. Ya, ketika Muljam ini Ibnu Muljam mau dibunuh, dia masih sempat membaca Al-Quran. Sempat membaca Al-Quran. Luar biasa. Ya. Katanya apa? Dia tidak mau dibunuh dalam keadaan tidak sedang berzikir, ya, tidak mau mati dalam keadaan lidahnya tidak berzikir. Ini
Ya, perkataannya baik, ya, ucapannya baik. Akan tapi mereka, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, mereka termasuk dalam bahasanya dibahasakan kasar, anjing-anjing neraka. Nih. Ya, yang sifat berikutnya adalah keras terhadap kaum muslim. Jadi tadi, ya, orang Khawarij ini, ya, yang puncaknya nanti di dalam sejarah kaum muslimin itu terjadi ketika mulai pemerintahan Abu Bakar Umar bin Khattab di akhir pemerintahannya, lalu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan berlanjut ke pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Ini semuanya semakin jelas, dan dari sinilah timbul sekte-sekte atau aliran-aliran yang menyesatkan, yang sesat dari kalangan kaum muslimin. Ya, ini awalnya dari sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsan." Ya, di antara ciri sifat orang Khawarij ini, mereka membunuh pemeluk Islam tapi membiarkan penyembah berhala. Ini kalau ada orang mulang sing bener tah dimusuhi, akan tetapi ketika orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang didukung. Ini secara umum seperti itu orang Khawarij. Mereka membunuh pemeluk agama Islam, akan tapi mereka membiarkan penyembah berhala. Ini diantara ciri-cirinya. Karena memang seperti itu. Ya, mereka menganggap selain dari golongan mereka salah. Padahal kalau kita kaum muslimin, selagi siapapun orangnya, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, kalau dia mengatakan segala sesuatu berdasarkan Quran dan Sahih, kita ikuti. Ya, kita ikuti. Siapapun orangnya, kalau dia berkata keluar dari Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Ini prinsip yang sangat mudah. Ya, agama Islam seperti itu. Kalau sesuai Quran Sunnah, kita ikuti. Kalau tidak sesuai, kita tinggalkan. Selesai. Karena tidaklah mungkin apa-apa yang dinamakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya sudah barang tentu tidak akan menjadi agama pada hari ini. Itu. Ya, mahrimakumullah, sangat sejarah kaum muslimin ya sudah mencatat bahwasanya cikal bakal pemikiran-pemikiran kesesatan atau penyimpangan seorang muslim, ya, orang muslim, orang Islam itu pada hakikatnya berawal dari ini, pemikiran bahwasanya Allah dan Rasulnya itu tidak benar, atau mereka berusaha menentang dalil dengan pikirannya sendiri. Ini awalnya kenapa terjadi sekte-sekte atau aliran-aliran yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebagai pengingat kita semuanya agar supaya kita menjadi Islam yang tahu, ya, akan yang tahu bagaimana yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak, nanti akan kita sangat mudah untuk dibohongi. Ya, karena di zaman sekarang sangat banyak orang-orang yang menjelaskan atau menjual Islam dengan dunia, sehingga yang dipilih yang menguntungkan. Ketika menguntungkan disampaikan, orang yang awam yang tidak tahu dasar, mereka akan sangat mudah mengikuti. Gitu. Seorang muslim harus punya bekal yang kuat, ya, untuk bisa menyaring, memilih mana yang hak dari Allah dan Rasulnya, mana yang bukan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Terus jelas, karena agama Islam jelas matahari di siang hari. Gitu. Jamaah rahimakumullah, ini sampai di sini dulu. Kita insyaallah lanjutkan di kajian yang datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.